Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Askari. Jangan lupa ya, ingat tanda loncengnya dibunyikan karena itu gratis. Oke, kita akan bahas kali ini, pembahasan kita akan lebih menarik dan menantang lagi. Kita akan mengulas habis mengenai apa sih sebenarnya modernitas. Bagaimana sih sebenarnya modernitas? Bagaimana sih cara berpikir orang-orang modern? Apa dampak dan plus minusnya dari modernitas tersebut? Ini supaya misalnya lebih dalam lagi tentang kajian kita mengenai modernitas dan perubahan sosial, perlu kita lihat cuplikan berikut ini. Take my hand and we'll go away to a different place, float on air and we'll hide away. I'll be your escape. Look up and feel the shifting winds tossing us around again. Hold tight, get ready to begin and just levitate. No control over where we go, but we don't care to know. Ignorance is bliss. Your tears are gone, and they drifted back from where they came, and they will not be missed. Look up and feel the shifting winds tossing us around again. Hold tight, get ready to begin and just levitate.
sih modernitas? Bagaimana sih modernitas tersebut? Bagaimana modernisasi itu muncul dengan sangat-sangat baiknya? Tapi sebelumnya kita misalnya perlu mengkaji dulu asal kata daripada modernisasi tersebut. Modernisasi ini berasal dari dua suku kata yang sangat-sangat memberikan arti yang secara harfiah. Yang pertama adalah dari bahasa Latin mode dan ernus. Mode itu apa? Mode itu adalah cara, sedangkan ernus itu adalah kekinian. Jadi modernisasi adalah bagaimana cara berpikir secara kekinian. Artinya bahwa setiap pergerakan zaman itu mampu kita imbangi dengan cara-cara berperilaku yang sesuai dengan zamannya. Bukan berarti misalnya kita berperilaku sesuai dengan zamannya harus mengebiri nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Adapun misalnya yang dilihat daripada modernisasi ini adalah nilai-nilai karakteristik, nilai-nilai kepribadian yang dimunculkan sehingga tidak berbenturan dengan apa yang semestinya yang harus dilakukan. Banyak misalnya orang menyalahkaprahkan bahwa modernisasi itu harus sesuai dengan lifestyle, gaya-gaya hidup yang semestinya tidak perlu misalnya diperbincangkan dengan secara jelas, yang tidak perlu misalnya diikuti kalau itu mampu mengebiri karakteristik kebangsaan daripada bangsa kita itu sendiri. Untuk mengkaji modernisasi tentunya ada alasan yang perlu ditinjau sehingga modernisasi ini menjadi suatu rujukan. Yang pertama adalah nilai modernisasi itu harus membuat kita lebih praktis dan zaman. Ini adalah persoalan-persoalan yang harus dilihat secara jelas sehingga apa yang kita lakukan itu akan memudahkan, ada nilai efisiensi. Apa ciri-ciri manusia modern? Menurut Alice Inkeles melihat bahwa harus open access, harus terbuka dengan hal-hal baru. Apa nilai keterbukaan di sini? Nilai keterbukaan adalah bagaimana mampu menerima, mengadopsi nilai-nilai pengetahuan yang mampu untuk nilai efisiensi, yang mampu memberikan nilai profesionalitas dari apa yang dia lakukan. Yang berikutnya adalah ada orientasi, ada perhitungan-perhitungan yang dilihat ke depannya yang mampu memberikan nilai-nilai kemakmuran, nilai-nilai kebahagiaan untuk dirinya. Untuk nilai-nilai ini bisa didapatkan dengan adanya akses-akses ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun tidak semuanya bahwa pengetahuan dan teknologi itu menjamin nilai kebahagiaan, karena porsi kebahagiaan itu kan bukan berdasarkan teknologi atau pengetahuannya, tetapi ada pola cara yang bisa dia dapat dari hal tersebut. Ciri yang paling mendasar dari misalnya yang dikatakan tadi adalah bagaimana pola perubahan yang terarah, ada direct change-nya. Modernisasi ini akan membawa pola yang terarah. Karena adanya sistem perencanaan, adanya objek dari apa yang kita lakukan ini, sehingga sistematika itu mampu diukur. Jadi perubahan itu mampu terukur, terhitung berdasarkan nilai saintifik. Tapi perlu dilihat juga, ada misalnya para teorisi, misalnya sosiologi melihat bahwa modernisasi ini memiliki impact yang sangat jelas bagi masyarakat. Misalnya Peter Elberger melihat bahwa adanya ekspansi pilihan personal. Jadi masing-masing orang itu memiliki personal choice. Mau seperti apa, nilai-nilai individu itu yang dipertaruhkan. Misalnya Karl Marx melihat bahwa modernitas itu akan memicu kapitalisme. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa adanya gap yang sangat jelas, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, itu akan memicu misalnya terjadinya nilai-nilai kapitalisme. Bagaimana hegemoni Barat mampu mempengaruhi sisi-sisi nilai-nilai kemanusiaan yang terjadi. Selain itu, yang paling
mendasar di sini juga yang perlu kita lihat adalah melemahnya hati nurani kolektif. Durkheim melihat bahwa modernitas ini akan memudarkan nilai-nilai kemurnian kita. Nilai-nilai empati itu akan bergusur, berganti menjadi perhitungan cost dan benefitnya. Ada untung rugi dari setiap apa yang dilakukan. Hal ini tentunya tidak bisa kita pungkiri karena ada ikatan-ikatan, ada simpul-simpul solidaritas yang mulai memudar karena adanya pergeseran, adanya perubahan yang secara umum itu bisa memberikan dampak yang signifikan bagi di masyarakat sekitarnya. Karena apa? Karena tidak bisa kita pungkiri teknologi itu mampu menggeser posisi-posisi interaksi seseorang. Bayangkan dulu, orang kalau ingin bertemu harus bersilaturahmi. Sekarang hanya satu kali gesekan, mengiring kabar, mengundang, dan semuanya dieksekusi dalam gesekan-gesekan layar mini tersebut. Apa syarat-syarat misalnya bisa kita lihat dari modernisasi ini? Yang pertama adalah cara berpikir ilmiah. Ini saya sudah uraikan dari awal tadi bahwa cara berpikir ilmiah ini adalah bagaimana melihat nilai-nilai yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi itu bisa diuraikan secara ilmiah. Bukan hanya bersandarkan kepada titisan-titisan yang berdasarkan mitos dan hayalan, tetapi harus diuji nilai kebenarannya. Sistem administrasi, tidak bisa kita nafikan pula bahwa sistem administrasi dengan adanya modernisasi ini akan lebih terarah, terukur, dan terencana. Memudahkan, dengan adanya modernisasi akan memudahkan pola-pola pengaturan, perencanaan yang lebih efisien dan efektif. Adanya penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi bisa jadi. Saya tidak bisa pungkiri juga bahwa misalnya modernisasi itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan akses-akses yang kita inginkan. Poin yang berikutnya adalah sentralisasi wewenang. Saya tidak bisa mengatakan bahwa misalnya sentralisasi wewenang ini sudah teradopsi dengan baik. Tetapi hal yang paling fundamental bahwa dengan adanya modernisasi ini tidak bisa misalnya dilihat berdasarkan satu spesifik saja. Karena adanya misalnya pola-pola yang dilihat berdasarkan tendensi kepribadiannya masing-masing. Ada misalnya hal yang bisa dilihat dari transparansi dari setiap apa yang dia lakukan, sehingga wewenang itu mampu dideteksi secara dini. Apa gejala-gejala modernisasi? Gejala-gejala modernisasi itu bisa diukur berdasarkan ranah yang terpapar langsung. Misalnya dalam ranah sosial. Tidak bisa kita pungkiri bahwa modernisasi dalam ranah sosial itu munculnya kelompok-kelompok baru. Adanya misalnya trending-trending baru. Adanya masyarakat-masyarakat yang membagi dirinya berdasarkan klaster-klaster. Ada masyarakat menengah, ada masyarakat bawah, dan ada masyarakat atas. Selain itu dari segi politik, secara umum modernisasi ini akan merubah pola berpikir masyarakat, lebih dilihat berdasarkan nilai-nilai hak asasinya. Jadi ada pemilihan-pemilihan masyarakat mampu mendeteksi bahwa ternyata misalnya sistem yang diadopsi dulu itu tidak memungkinkan lagi, sehingga mereka mampu merubah sistem tersebut ke arah nilai-nilai kemanusiaan. Secara misalnya budaya, adanya misalnya modernisasi ini akan mengikis nilai-nilai kolektivitas, memudarkan nilai kolektivitas, dan memunculkan nilai-nilai individualistik, memunculkan nilai-nilai hedonistik. Ada misalnya hal yang lebih dilihat karena persoalannya tendensi-tendensi kepentingan-kepentingan pribadi itu dilihat berdasarkan ranah profesionalitas. Dalam bidang politik,
dimunculkan adanya misalnya kaum-kaum intelektual, ada kelompok manajer. Sudah saya jelaskan juga tadi bahwa hegemoni misalnya kekuasaan ini, hegemoni kekuasaan mampu diciptakan oleh orang-orang yang memiliki akses-akses kepentingan, yang memiliki bargaining power, ada kekuatan-kekuatan yang bisa mereka jadikan tameng sehingga mereka memiliki akses ke dalam ranah yang lainnya pun banyak sekali yang terjadi. Misalnya dalam ranah ekonomi, orang sekarang membeli bukan persoalannya misalnya kebutuhan itu sangat urgent, tetapi kebutuhan itu adalah menunjang untuk akses gaya hidupnya. Banyak yang terjadi, orang masuk di mall bukan persoalannya mereka butuh, mereka misalnya harus mereka beli itu karena misalnya faktor urgensialnya, tapi bukan karena itu, karena faktor gaya hidupnya. Orang melakukan karena ada misalnya impact yang lebih untuk mengikat suatu kolektivitas, suatu kelompok, menjaga nilai-nilai kelompoknya, sehingga mereka melakukan hal tersebut. Apa yang misalnya yang harus ditelaah lebih lanjut dari modernisasi ini, yaitu bagaimana modernisasi ini harus tetap menjaga keutuhan masyarakat majemuk. Jangan sampai modernisasi ini mampu menggusur nilai-nilai kepribadian bangsa kita. Budaya gotong royong mampu tergusur dengan adanya modernisasi. Tetap menjaga keutuhan masyarakat majemuk. Yang kedua, modernisasi ini harus memiliki andil untuk mempercepat proses integrasi sosial budaya. Artinya bahwa modernisasi ini menjadi warna yang menambah kasana daripada nilai kebudayaan kita sendiri. Sehingga itu mampu menjadikan kita kaya akan nuansa-nuansa budaya untuk bangsa kita sendiri. Apalagi yang misalnya yang dari hal tersebut yang bisa kita petik bahwa modernisasi ini bukan hanya yang mampu kita deteksi secara umum yang dilihat, tetapi modernisasi ini perlu kita misalnya memperbaiki konstruksi berpikir kita bahwa modernisasi ini adalah semakin memberikan ruang untuk kecerdasan, semakin memberikan warna untuk pencerahan bagi bangsa dan negara. Sehingga apa? Sehingga modernisasi ini tidak berbenturan dengan identitas bangsa dan negara kita. Kalau modernisasi ini misalnya mampu meruntuhkan warna identitas bangsa, maka otomatis tanggalan-tanggalan tersebut harus kita misalnya kita saring dengan baik. Karena bisa jadi yang ditakutkan dari setiap irisan perubahan adalah lenyapnya kemurnian hati untuk saling berempati dengan sesama. Sebab minimnya asupan hati akan memunculkan budaya acuh dalam setiap masyarakat. Maka tunggulah kehancuran peradaban bangsa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.